Ih, Sigit, kok banget kayak gak mandi. Sumpah ya. Jangan ngomongin dia kayak gitu. Kita kan nggak tahu apa yang dia alami di rumah. Mungkin aja ada alasan kenapa dia sering telat dan bermalam kayak gitu. Sih yang bener aja, kamu masih bela dia. Emangnya kamu tahu masalahnya apa? Bukan bela, tapi kita nggak tahu apa yang dia alamin, Minat. Mungkin aja dia ngalamin sesuatu yang lebih besar di rumah. Permisi Pak. Oh iya, Nancy ya? Ya, saya mau ngomongin sesuatu Pak. Boleh, duduk sebentar. Gimana Nancy, ada apa? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini teman saya si Sigit itu, dia itu sering telat Pak. Terus juga beberapa teman-teman juga sering banget ngomongin dia tentang bau badan dan juga penampilannya dia. Saya paham Nancy. Itu pasti bikin Sigit merasa tidak nyaman. Tapi apakah kamu sudah coba untuk bicara langsung dengan Sigit? Terkadang kita bisa tahu lebih banyak kalau kita itu langsung mendengarkan langsung dari orangnya seperti itu. Nggak mudah Pak, dia itu setiap kali saya mau ngajak bicara dia selalu lihat dia nggak mau ngebahas itu Pak. Jadi dia itu sering menghindar gitu dari saya. Tapi kayaknya dia ada sesuatu yang disembunyiin deh Pak. Kayaknya dia ngalamin masalah gitu. Kita tidak boleh hanya menilai dari penampilan atau kebiasaan yang terlihat. Yang terpenting adalah memahami situasi yang dihadapi di luar sekolah. Saya akan coba berbicara dengan Bu Mahda, lalu mungkin kita akan cari waktu untuk mendatangi rumah Sigit. Mungkin dengan cara itu kita bisa membantu dia dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Saya cuma pengen kalau Sigit itu dapat bantuan aja sih. Soalnya sebenarnya saya lihat dia juga punya potensi yang besar. Takutnya kalau begini terus dia lama-lama nggak bakal bertahan Pak. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nancy. Kadang kita perlu untuk berani berbicara demi orang lain. Terutama saat mereka sendiri pun juga kesulitan untuk berbicara seperti itu. Kita akan cari solusi terbaik untuk Sigit. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan nanti Bapak akan segera menindaklanjuti masalahnya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi begini Bu, ada cara-cara gitu. Oke, kalau begitu kita bicara dengan keluarga. Ya, baik. Saya di sini ya Pak ya. Bu Mahda, saya sudah menerima laporan dari salah satu murid. Sigit sudah beberapa minggu terlambat dan penampilannya tampak semakin buruk. Ini bukan sekedar masalah disiplin. Saya rasa ada masalah yang lebih besar dari sekedar di rumah gitu. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya kesulitan untuk datang tepat waktu dan masalah penampilannya hingga sampai seperti itu. Saya rasa ada benar Pak. Sigit tidak seperti murid yang lain yang malas atau tidak peduli. Dia murid yang baik dan prestasinya di sekolah pun sangat memuaskan. Tapi kita juga harus mengerti apa yang terjadi di balik itu semua. Kalau dia benar-benar bekerja keras dan menghadapi masalah yang kita tidak ketahui, kita harus mencari cara untuk membantunya. Saya akan mencari waktu untuk mendatangi rumahnya.
Saya pikir lebih baik kalau kita datang bersama-sama, Bu. Agar si Sigit juga merasa benar-benar terbantu dengan kita. Setelah itu kita akan cari tahu apakah ada cara untuk meringankan beban yang terganggu. Mungkin ada beasiswa atau bantuan lain yang bisa meringankan keluarganya sehingga Sigit bisa fokus kembali ke sekolah. Itu jadi yang bagus, Pak. Kami akan lakukan apapun yang membantu Sigit. Ini bukan hanya tentang disiplin atau prestasi akademik, tapi juga tentang masa depan dia sebagai individu. Kita harus membantu Sigit agar dia bisa melihat masa depan yang cerah tanpa harus mengorbankan banyak hal. Betul, Bu Mahda. Sigit berhak untuk meraih masa depan yang baik tanpa terbebani oleh masalah yang tidak seharusnya dihadapi. Apalagi dia menghadapinya seorang diri. Kita akan lakukan apapun yang kita bisa untuk membantu. Permisi, Bu. Iya. Ini dengan Bapak Ibu gurunya Sigit ya? Ya, benar, Bu. Ada apa ya, Pak ya? Jadi kami mau membicarakan sesuatu tentang Sigit, Ibu. Oh, ya udah Pak. Silakan masuk dulu. Oh, iya, baik. Iya, iya. Silakan masuk. Ya, silakan duduk, Pak, Bu. Iya. Permisi ya. Iya. Silakan duduk. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini kami itu mengenai sesuatu tentang Sigit. Sigit kok kelihatan usaha di sekolah seperti itu, Bu. Kami khawatir kalau ternyata ada sesuatu yang memberi Sigit gitu. Oh, Sigit. Dia memang akhir-akhir ini tidak seperti biasanya, Pak, Bu. Saya tahu dia banyak berubah belakangan ini. Saya juga merasa dia semakin tertutup. Kami memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi dia sering bekerja malam di pabrik untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan uang sekolahnya, Pak, Bu. Hah? Sigit bekerja malam di pabrik? Itu sangat menguras tenaga, Ibu. Itu sudah menjelaskan kenapa dia terlambat dan penampilannya tidak seperti dulu. Pasti sangat sulit baginya ya untuk bekerja keras dan tetap bersekolah. Saya hanya ingin yang terbaik untuknya, Pak. Saya tahu dia sangat bersekolah dan belajar. Tapi dengan kondisi kami seperti ini, dia merasa harus bekerja. Saya tidak bisa memberinya banyak. Dan saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikannya yang lebih baik untuknya. Saya hanya ingin dia bisa sekolah dengan baik, punya masa depan yang cerah, tapi kadang saya merasa saya sudah terlalu banyak memberatkannya. Ibu, saya bisa merasakan betapa besar cinta itu kepada Sigit. Sigit adalah siswa yang cerdas dan memiliki potensi yang besar. Kami bisa membantu dia dengan memberikan beasiswa. Dengan beasiswa ini, dia bisa lebih fokus pada sekolah tanpa perlu khawatir tentang biaya. Ibu tidak perlu merasa terbebani lagi tentang biaya sekolahnya. Sigit berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang tanpa harus terlalu memikirkan ekonomi keluarga, Ibu. Beasiswa, Pak, Bu, itu akan sangat membantu sekali. Kami sangat membutuhkan kesempatan ini. Saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami akan segera mengurusnya, Ibu. Kami akan berbicara dengan pihak sekolah dan mencari cara agar beasiswa ini itu bisa diterima oleh Sigit. Sigit pantas mendapatkan kesempatan ini. Kami ingin dia fokus belajar dan berprestasi tanpa terbebani oleh masalah finansial. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Saya hanya ingin Sigit bisa melanjutkan sekolahnya dan meraih masa depannya. Terima kasih sekali lagi, Pak, Bu. Kita perlu berterima kasih, Ibu. Ini memang sudah merupakan tanggung jawab kami sebagai pendidik. Kami hanya ingin membantu Sigit untuk mendapatkan kesempatan terbaik yang bisa dia miliki. Kami akan selalu mendukung dari sekolah maupun dari Kemendikbud untuk
perkembangan Sigit. Terima kasih Pak, Bu, saya sangat benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas terima kasih ini kepada Bapak dan Ibu. Tidak perlu membahas apa-apa itu. Yang penting bagi kami mah ya kita bisa bersama-sama terus untuk memberikan yang terbaik untuk Sigit. Kami akan selalu ada untuk membantu ibu, baik Sigit juga. Jadi kami rasa cuma itu Bu yang kami sampaikan. Kami mungkin akan pamit terlebih dahulu. Iya baik, terima kasih sekali lagi ya Pak, Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Kami berkata demi baik. Sigit kayak beda ya hari ini ya. Iya ya. Sigit, Ya, kamu kelihatan hebat hari ini. ya kasihan sih. Ini semua kode kalian kok. Karena kalian aku jadi fokus ke sekolah lagi. Semangat terus ya, aku tahu kamu pasti bisa lebih baik lagi. Ya, makasih. Ya. Ih gila Sigit, aku gak nyangka sih kamu bisa berubah kayak gini. Kamu jadi lebih keren deh sekarang kalau bisa fokus kayak gini. Makasih Lina. Ini semua terjadi karena Pak Budi juga, Bu Magda, sama kalian semuanya di sini. Makasih ya semuanya. Iya, iya. Terus semangat ya, kita pasti mendukung kamu terus kok. Kehidupan sering memberikan kita tantangan yang tidak kita harapkan. Namun, ketika kita mendukung satu sama lain, akan selalu ada harapan. Sigit adalah contoh nyata bahwa dengan perhatian, kepedulian, dan bantuan yang tepat, seseorang bisa bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.